Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hujjah, para asatidz, sepuh bin sepuh jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, dikabul segala hajat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di majlis yang mulia ini, di tempat yang berharga ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan faidah-faidah kemanfaatan, bimbingan dan pencerahan kepada kita agar kita berada dalam tuntunannya, sehingga hidup kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mari kita buka majlis yang mulia ini dengan meluruskan kembali niat kita, meluangkan waktu dan duduknya kita pada kesempatan kali ini tidak lain tidak bukan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita luangkan, yang kita korbankan tidaklah sia-sia, akan menjadi pembuktian atas amal perbuatan, upaya-upaya taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam lapisan-lapisan ibadah ada bagian ibadah yang bersifat fundamental, ada bagian-bagian lapisan ibadah yang bersifat estetika, sehingga dengan nilai estetika ini ibadah tersebut lebih berharga, ibadah tersebut lebih bernilai, ibadah tersebut menjadi istimewa. Kenapa demikian? Karena ibadah tersebut disikapi dengan adab,
disikapi dengan akhlak, disikapi dengan ilmu pengetahuan. Bila mana kita membangun rumah, atap sudah jadi, dinding sudah ada, lantai sudah dipelur, tetapi belum difinishing, kita jual, kira-kira lakunya mahal apa murah? Murah, belum apa-apain. Orang juga nanya-nanya, ini dijual karena enggak kuat dananya atau memang apa? Tapi bila mana rumah itu sudah difinishing, lantai sudah dikeramik, dinding sudah kita cat, sudah rapi, sudah kita poles, finishingnya rapi, ada nilai estetika, ada nilai seninya, kita jual. Pertanyaannya, murah apa mahal? Mahal, karena sudah kita poles. Ada nilai estetika di sana. Maka ibadah itu ada yang ibadah hanya memenuhi kuantitas saja. Singkat kata, asal melaksanakan, asal gawe, asal sholat, asal wudu, asal yang penting ia lakukan, yang penting ia tunaikan, selesai. Dan dia tidak mempermasalahkan kualitasnya, harganya berapa, nilainya berapa, yang begini berbahaya. Maka ibadah itu bukan hanya bagaimana tercapainya kuantitas, terlebih lagi adalah memenuhi standar kualitas. Bagaimana menjaga kualitas ibadah? Ya tentunya kita harus berpotret, mencontoh, menduplikat manusia yang paling sempurna ibadah dohir dan batin, tiada lain adalah Rasul yang mulia, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di setiap ibadah sudah barang kita maklum dan mafhum, ada bagian fundamental, ada bagian inti, ada bagian dasar, tulang utama. Mana bagian fardu, bagian rukun, itu adalah bagian-bagian inti yang harus terpenuhi dalam ibadah. Ada bagian-bagian estetika yang mana bersifat akhlak, bersifat adab, yaitu adalah sunnah-sunnah dalam ibadah tersebut. Rumah yang tadi enggak dicat, enggak dikeramik, dijual laku-laku aja. Sholat enggak dilaksanakan sunnahnya, sah-sah aja. Wudu standar, sah-sah aja wudunya, cuma nilainya begitu, tidak istimewa, enggak bernilai mahal, enggak berharga. Kenapa? Tidak ada adab, tidak ada istimewa, tidak ada berharganya. Kenapa? Tidak disikapi dengan adab dan akhlak. Maka salah satu ayat yang mana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, salah satu ayatin unzilat makrunatan biqorinatiha, ada 3 ayat yang mana ayat ini bergandengan, berpasangan inti muatannya, dan dianjurkan jangan diambil separuh, kudus paket dua-duanya. Mana contohnya? Atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah, ikutin sunnah Rasul. 2, anishkurli waliwalidaika, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan berbaktilah kepada orang tuamu. Ada seorang anak walaupun jago ibadahnya, rajin ibadahnya, hebat ibadahnya, tapi walaupun demikian anak itu menggores hati ibunya, maka surga bukan miliknya lagi.
bisa ibadah kepada Allah doang, lantas dia juga bakti kepada orang tua. Ayat ini sepaket diamalkannya. Anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah, berbakti kepada kedua orang tuamu. Ikuti Allah, taati Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Paketnya jelas, enggak bisa diambil separuh. Maka yang disebut sendal sepatu itu kalau ada pasangannya. Semahal apapun sendal, semahal apapun sepatu, walau bahannya bagus, mereknya terkenal, tapi kalau hilang separuh, murah apa mahal, Pak? Murah apa mahal? Kalau dijual, dikasihin mau. Umpamanya sore-sore, pagi-pagi kita dipanggil, Pak sini. Apa? Nih lumayan, kali ada manfaatnya. Apa? Ini sendal separuh. Bapak mau? Ini sendal saya beli ketika kemarin tahun melancong di Spanyol. Ongkos sampai mahal. Di Spanyol diberinya separuh, sebelah doang. Kira-kira kita terima apa? Diambil mahal. Mereknya bagus. Terima nggak, Pak? Ngapa kalau separuh? Maka akan berharga itu bila mana sendal ada pasangannya, sendal ada pasangannya, sepatu ada lawannya. Kehidupan pun begitu. Maka sholatul mutazawwiz afdalu min sholatil fadhi. Sholatnya orang yang sudah menikah maka itu lebih utama, lebih bernilai, lebih berbobot daripada sholatnya orang yang menyendiri. Orang yang menyendiri seperti halnya sendal separuh, sepatu separuh, nggak ada pasangannya. Maka pernikahan suami istri seperti sendal dan sepatu. Kalau hilang separuh, hilang sepatu separuh, murah harganya. Betul, Pak? Tapi orang kalau udah menyatu maka harganya mahal. Ibadah bukan hanya ikut kepada Allah, maka sempurnakan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam bagian ini, ulama-ulama usul memiliki kaidah mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi penyempurna atas satu ibadah, padahal bagian ini hukumnya tidak wajib. Bagian ini hanya penyempurna, bagian ini hanya pelengkap. Tapi walaupun penyempurna, walaupun pelengkap, kalau tidak dilakukan satu ibadah tidak sempurna, maka hukumnya sama menjadi wajib. Contoh, sholat itu wajib menutup aurat. Menutup aurat akan sempurna dengan adanya lapisan. Contoh, kita sholat pakai sarung atau pakai gamis. Disunahkan bukan hanya sarung doang, bukan hanya gamis doang, tapi disunahkan pakai lapisan dalam. Lapisan dalam hukumnya sunnah, enggak wajib. Intinya mah yang penting badan tertutup aurat. Tetapi ada akhlak, ada adab, ada etika, ada kesunahan di sana. Maka kesunahan ini bisa hukumnya menjadi wajib karena menjadi penyempurna satu ibadah. Contoh,
perang menjadi wajib. Kenapa? Kalau nggak dilapisin otomatis sarung-sarung yang bolong kelihatan auratnya. Apalagi mohon maaf jikalau musimnya musim angin kenceng, kagak pakai celana, kagak pakai daleman, pakai sarung doang, sholat asar. Emang masjidnya cakep kayak begini, AC-nya kenceng, kan adem ya. Sholat asar, pas ketika sholat asar, pas sujud, sarung kesibak sama angin, buat. Ketika begitu sujud, masya Allah, ini masjid jangankan udaranya, lantainya sampai dingin. Masalahnya bukan masalah dingin, itu sarungnya kesingkap. Mendingan kalau enggak yang melihat, kalau ada yang lewat, itu apaan ya di dalam? Apalagi kalau ada bocah, ada anak kecil, nah itu apanya? Ada granat. Maka hal-hal yang sunnah ini bisa menjadi wajib karena memenuhi etika akhlak dalam ibadah tersebut. Maka hadirin rahimakumullah, kadang-kadang celana yang awalnya nggak ada sangkut pautnya, yang penting tertutup aurat, tetapi jika menjadi penyempurna dianjurkan oleh agama. Satu, peci. Nggak wajib pakai peci sholat, tapi jika peci ini menjadi rapi, menjadi nyaman dalam ibadah, dianjurkan oleh agama. Apalagi jikalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang pas sujud ngalangin jidatnya ketika sujud, maka wajib pakai peci supaya nahan rambutnya enggak ngalangin jidatnya. Maka peci hukumnya menjadi wajib bagi yang rambutnya panjang. Yang namanya pakai peci, pakai kopiah itu ada fungsinya, ada gayanya. Benar Pak, peci enggak sembarangan. Mau peci putih, mau peci hitam, itu ada gaya-gayanya. Mana umpamanya? Kalau pecinya rada nongkrong dikit kayak begini, peci nongkrong begini, ini pecinya orang lagi akad nikah. Ya nongkrong begini, ini peci akad nikah. Yang kedua, kalau mau ibadah tarik ke atas dikit, mau sholat namanya. Ada lagi pecinya nongkrong tapi nyengset dikit ke bawah. Ini rasanya peci lagi ngapel berjanda. Yang ketiga lagi peci ke atas tapi nyengset. Ini tandanya tanggal tua. Pusing. Peci aja ada kodenya Pak gitu. Nah, itu. Tapi jangan sembarang pakai. Peci ini bila mana salah makainya juga baik pakai peci, tapi kalau enggak benar bahaya. Katanya mah kalau sholat pakai peci cakep. Iya, tergantung pakai pecinya bagaimana. Kalau sholat pakai peci lebih utama, lebih beradab, lebih berakhlak, lebih beretika. Tapi bagaimana cara makainya juga. Kalau yang namanya pakai peci, pakai kopiah mau sholat, jidat jangan sampai kealingan, tarik ke atas sedikit. Namanya peci sholat nih. Jangan sampai sholat pecinya begini. Nah tuh kealingan sujudnya begini. Baik, tapi nggak bener. Kenapa? Nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, nggak pakai etika. Cukup hanya baik doang, tapi nggak bener. Maka ibadah itu ada tuntunannya, ada contohnya. Maka prototipe profil ibadah yang paling sempurna tidak lain adalah Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan yang dahulu kita berbicara konteks bagaimana urgensi tentang wudhu, kedudukannya di dalam ibadah dan tohar. Di dalam wudhu itu sendiri ada bagian-bagian fundamental, ada bagian-bagian
sejauh mana kita mencontohkannya, itulah kualitas ibadah kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Di antaranya adalah wasunanul wudu, di antara sunnah-sunnah wudu. Sebelum kita apa saja itu sunnah-sunnah wudu, kita definisikan dulu sunnah. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Bahasa lempengnya kita, kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan enggak apa-apa, enggak disiksa dan tidak membatalkan ibadah. Itu sunnah. Sunnah itu sebagai penyempurna dalam ruang lingkup adab, estetika dan akhlak yang akan menjadikan ibadah semakin istimewa. Kalau enggak dipakai enggak masalah, enggak dilakukan enggak dosa. Tetapi kalau kita lakukan, ibadah kita semakin berkualitas. Mana di antara sunnah-sunnah berwudu? Maka yang pertama adalah wasunanuhu ayyastaka qabla wudu. Hendaknya orang yang akan berwudu hendaknya bersiwak dulu, bersihkan gigi, bersihkan mulut. Kenapa demikian? Agama mengajarkan pondasi an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Orang mau sholat, mau ngadep sama Allah, mau berkomunikasi sama Allah, maka agama mengajarkan sebelum berkomunikasi mulutnya bersihkan dulu, giginya bersihkan dulu. Agama ajarkan. Atasan kita manggil, direksi manggil, bos kita manggil, jangan ngadep dulu, jangan ngomong dulu, cek gigi kita, cek mulut kita. Takutnya pas ketika ngobrol, pas ketika ngomong lupa. Pagi-pagi kita sarapan nasi uduk plus petek, udah coba ngejengkol, pagi-paginya yang ini kagak, udah ngobrol sama orang itu sukses. Ini sepiteng bocor di mana ya? Toh, kagak enak, kagak nyaman orang juga. Agama ngajarin yang namanya etika komunikasi bukan sembarang berbicara, tapi menjaga kenyamanan. Maka sebelum berwudu, bersihkan gigi, bersihkan mulut. Kenapa? Kita mau berkomunikasi sama Allah. Dengan manusia yang kita jaga sekali, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut ini sebelum berwudu untuk meminimalisir pembatalan sholat. Sholat itu ada yang namanya takbiratul ihram. Gerakan pertama, startnya sholat. Ketika sholat kita Allahu Akbar, disebut takbiratul ihram, adalah takbir yang mengharamkan, melarang semua apa yang tidak ada sangkut paut dengan sholat. Maka setelah takbir enggak boleh makan lagi, enggak boleh minum, enggak boleh ngomong selain bacaan sholat. Maka bila mana makan, minum ketika sholat, batal sholatnya. Ternyata sebelum sholat kita makan dulu. Makan kikil, makan rendang, nambah malahan. Wudu enggak umur-umur, wudu enggak sikat gigi, main wudu-wudu baik, sholat langsung takbir Allahu Akbar. Lalu sholat, lidahnya udah mulai korek-korek, dapat sebelah kiri rendang seperempat, sebelah kanan kikil seperempat, dikumpul, ditelan, dimakan, batal sholat. Enggak juga begitu musim bulan puasa, mendekati adzan subuh kita baru sahur, udah begitu makan kagak, makan kolak sama kopi yang manis-manis, atuh lengket di mulut, langsung wudu, langsung sholat. Ketika takbir
batal sholatnya. Maka untuk mengantisipasi ini, sebelum berwudu bersihkan dulu gigi, bersihkan dulu mulut. Agama ajarin. Selain daripada bersihlah, summa tasmiyatu, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Rasul berkata, kullu amrin dibalillahi yubda'u fihi bismillah. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa ajdam, maka cacatlah amal itu, kurang berkah. Akan tetapi bila mana pekerjaannya hal-hal yang kotor, hal yang menjijikkan, hal yang dipandang kurang bagus, jangan pakai bismillah. Contoh umpamanya kita buang sampah, dosa bismillah membuang sampah. Apalagi yang namanya orang mau nyolong motor, bismillah dulu. Supaya CCTV nggak kelihatan, supaya berkah nyolongnya, bismillah dulu. Oh ilah, nyolong bismillah dulu, bukannya berkah, laknat yang ada. Hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang kotor, yang dipandang buruk, jangan pakai bismillah. Termasuk para ulama menyebutkan, sebelum kita makan jengkol, sebelum makan petek, sebelum merokok, jangan pakai bismillah dulu. Merokok, bismillahirrahmanirrahim. Kagak besar kalau bismillah dulu, udah hilang, makruh bismillah. Gak usah. Dan diantaranya juga mengiringi zikrun mahdun, zikir yang baku, zikir yang komposisinya udah baku dari sononya. Contoh mana? Azan, iqomah. Komposisi azan, komposisi iqomah termasuk zikrun mahdun, zikir yang memang urutan komposisi udah baku. Jangan sekali-kali adzan dirubah-rubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ilah, mentang-mentang menantu sama mertuanya ada bang somai. Allahu Akbar, Allahu Somad. Wah ilah, kagak boleh. Satu, yang namanya zikrul mahdun nggak boleh dikotak-atik, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dan ketika mengiringi zikrul mahdun, tidak dianjurkan pakai bismillah. Kalau adzan, kalau iqomah, disunahkan awalinya dengan sholawat. Kalau pakai pun nggak masalah, tapi kurang pas aja. Demikian sebelum berwudu, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa talaffudu bin niyat, dan membaca niat, melafalkan niat. Di sini ditekankan beberapa pertemuan yang dahulu bahwasanya disepakati oleh para ulama, startnya wudu, mulainya wudu adalah ketika membasuh muka. Berarti ketika kita cuci tangan, mulai belum wudunya? Cuci tangan, mulai belum wudunya? Belum. Kumur-kumur? Belum. Ngisep air ke hidung? Belum. Ketika kita membasuh muka, plok, di sana sudah mulai wudu. Maka sepakat para ulama, kapankah niat wudu? Ketika membasuh muka. Tapi sunnah wudu itu dilafalkan di awal sebelum cuci tangan. Nawaitul wudu'a linafil hadatsil asghari ilaika. Awas, hukumnya apa ini? Sunnah. Kenapa? Karena memang sejatinya niat itu di dalam hati, bukan di sini. Di sini mah bukan niat, ini namanya talafur niat, melafalkan redaksi niat. Tetap niat mah di hati. Contoh, tadi kita sholat subuh, lagi berdiri.
kita baca usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Pertanyaannya, niat bukan bukan? Niat bukan itu? Niat bukan? Ulangi. Baru berdiri nih, baru berdiri. Pertanyaannya udah sholat belum? Baru berdiri nih. Baru berdiri belum takbir. Kita baca lafaz niat usolli fardhu subhi dan sebagainya. Pertanyaannya, itu niat bukan? Bukan. Niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Kalau melafalkan niat itu disebut dengan azam. Apa itu azam? Planning, perencanaan mau sholat. Belum sholatnya, udah? Belum, baru berdiri doang. Kecuali kalau Allah, udah mulai. Maka kapan niat dalam sholat? Niat dalam sholat ketika mengiringi takbiratul ihram. Ketika Allah di hati langsung saya niat sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala, Allahu akbar, selesai. Kalau lagi berdiri itu bukan niat, itu namanya talafud, niat membacakan lafaz niat. Hukumnya sunnah. Tapi kalau niat sebenarnya rukun sholat. Kapan? Di dalam hati. Maka rukun wudhu yang pertama niat kapan? Ketika niat itu membasuh muka. Sementara niat ketika membasuh tangan itu hukumnya sunnah. Supaya apa? Mengkoneksikan antara lisan dan hati, memberitahu hati dengan dikasih tahu oleh lisan. Enggak diucapkan pun enggak masalah karena hukumnya sunnah. Wa talafud binniyat. Fa in tarakat tasmiyata fi awwalihi kama fi umri syarr summa ghusl kaffaini, dan selanjutnya adalah mencuci, membasuh kedua telapak tangan. Ini adalah adab dan etika lagi-lagi untuk menjaga keabsahan ibadah itu sendiri. Sebelum berwudu, cek and recheck. Tangan periksa, muka periksa, rambut kaki periksa. Jangan sampai di anggota-anggota wudu ada barang-barang, ada zat-zat yang bisa menghalangi keabsahan daripada wudu itu sendiri. Takutnya di tangan ada minyak, di kaki ada oli, di muka ada make up. Bersihin dulu. Kenapa? Karena begini kaidahnya. Ada air bening dulu ya, air dicampur kopi namanya air kopi. 2, air dicampur susu namanya air susu. Air dicampur minyak namanya air minyak. Air dicampur oli namanya air oli. Air dicampur sabun namanya air. Air dicampur make up namanya air. Kalau di anggota tubuhnya ada minyak, ada oli, ada make up, langsung wudu, nggak sah wudunya. Kenapa? Akan merubah daripada kemutlakan airnya. Ketika airnya nyentuh ke tangan, di tangan ada oli, air nyampur sama oli disebut air oli, bukan air wudu. Air dibasuh ke muka, di muka ada make up disebut air make up, bukan air wudu. Maka sebelum berwudu bersihkan dulu tangan, muka, rambut, dan kaki. Bersihin, jangan sampai ada zat-zat yang akan merubah
meminimalisir. Yang kedua, hati-hati. Bila mana kadar volume airnya cuma sedikit, kita tampung di ember, lantas pastikan dulu tangannya. Kalau tangannya kotor, tangannya ada najis, falau kana najisan kuriha gomsuluma. Bila mana dikira-kiranya tangannya kotor, apalagi ada najis, jangan sekali-kali tangan itu dicelupkan ke air yang akan kita pakai untuk wudu. Kenapa demikian? Air sedikit tercampur dengan najis maka menjadi air mutanajis, tidak bisa dipakai dengan wudu. Contoh lain yang sering kejadian, sering saya sampaikan, bagaimana istinjanya anak kecil. Nih anak kecil pipis ngompol, udah ngompol lagi berdiri dipegang anunya, tangan kiri megang, tangan kanan bagian eksekusi, ember di sini. Udah pipis, apa yang dia lakukan bocah ini? Tangannya dicelupin ke ember, celup, udah dicelupin, diusap ke bagian kepalanya. Udah begitu dicelup lagi, padahal ini tangannya najis, dicelupin ke ember, celup lagi, diusap lagi, celup lagi, usap lagi, celup lagi, usap lagi. Ini bocah istinjanya. Pertanyaannya, apa hukumnya air di ember? Najis. Sama bedanya kita, jangan sampai cuci tangan ternyata tangan kita ada najis, ada kotor. Kalau dimasukin ke ember, maka air yang di ember menjadi mutanajis dan tidak bisa dipakai untuk taharah. Summal mahmah summal istinsaq, terus dianjurkan kumur-kumur dan menghirup membersihkan untuk hidung. Wal afdolu jam'uhuma, dan yang paling utama digabungkan dua-duanya. Ambil air sekaligus, separuh buat kumur-kumur, separuh buat ke hidung. Bagusnya begitu. Yang begini juga bisa juga kumur-kumur 3 kali, setelah kumur-kumur baru bersihin hidung. Tapi yang lebih utama adalah al-jam'u bainahuma, disekaligus-kan. Ngambil airnya sekaligus, separuh buat kumur-kumur, separuh sisanya buat bersihin hidung. Itu yang paling utama. Dalam hal ini, dalam hal kumur-kumur, kata para ulama, hendaknya dimaksimalkan. Supaya apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut, li ghairi shaimi, selain orang yang berpuasa. Kalau orang sedang berpuasa, kalau bisa jangan kumur-kumur, takutnya ketika kumur-kumur ketelan jadi batal. Maka konteksnya jangan sampai membela-belain amaliyah yang hukumnya sunnah, malah merusak ibadah yang hukumnya wajib. Puasa hukumnya wajib, kumur-kumur sebelum wudu hukumnya sunnah. Kalau sekira-kiranya merusak yang wajib, yang sunnah digugurkan, yang sunnah ngalah. Contoh, adab etika kalau kita masuk ke masjid, Rasul berkata, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Bila mana kalian masuk ke masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Singkat kata, hadis ini ngajarin kalau mau ke masjid jangan duduk dulu, tapi sholat dulu. Namanya sholat tahiyatul masjid. Hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana kalau begini? Masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, ternyata di masjid sudah berlangsung sholat berjamaah.
ditinggalkan. Maka demikian adab dan etikanya. Bila mana kontradiktif antara yang sunnah dan yang wajib, maka dahulukan yang wajib. Selanjutnya, wa taslisul ghusli wal masyi wat takhlil, dan hendaklah dari mulai cuci tangan, kumur-kumur, membersihkan hidung, dan nanti pun mengghusl yadaini, membasuh telinga. Ini semuanya alat taslis 3 kali. Ini yang dipraktekkan, dicontoh oleh Rasul. Dalam hal ini, 1, makruh tahrim wudu lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Makruh. Kenapa? Boros air, mubazir air. Kenapa? Bedakan keran yang kita buka. Apakah keran itu dipakai buat cuci motor, dipakai buat wudu, atau mandi? Pertanyaannya, kalau kerannya buat mandi, dibukanya gede apa kecil? Gede, namanya buat mandi. Yang kedua, kalau kerannya dipakai buat wudu, kecil apa gede kita buka? Ada yang bukan gede. Banyak. Wudu kayak mau nyiram taman. Dikit-dikit aja wudu mah. Kenapa? Mubazir air. Kenapa? Karena memang air yang dibuang-buang sekudunya bisa dipakai untuk 40 porsi orang berwudu. Karena dia dibuka airnya gede, sekudunya bisa dipakai wudu 40, cuman bisa dipakai wudu 20 orang. Gara-gara boros pakai airnya. Maka dibatasi oleh Rasul semua bilasan-bilasan, baik muka, tangan, semuanya taslis 3 kali cukup. Lebih daripada itu sampai 4, 5 tidak boleh. Apalagi yang menggunakannya kan airnya air masjid. Air masjid itu musabbar, diperuntukkan untuk ibadah. Maka makruh menggunakannya selain yang tidak ada hubungan dengan masjid. Gunakan sebisanya, gunakan sebutuhnya. 3 kali ini hukumnya sunnah. Kok sunnah Pak Ustaz? Berarti kalau enggak 3 kali boleh? Boleh. Wudhu sekali semuanya, umpamanya membasuh muka sekali, tangan sekali, rambut sekali, kaki sekali. Kira-kira sama Pak gurunya? Saat yang penting yakin basuhannya sempurna, yakin usapan sempurna. Gak usah 2 kali 3 kali, 2 kali 3 kali itu hukumnya sunnah. Supaya apa? Meyakinkan. Takutnya bilasan pertama belum sempurna, bilasan pertama belum maksimal, maka disempurnakan dengan yang kedua dan ketiga. Maka dari sini agama mengajarkan proporsional. Kalau memang butuh pakai, kalau enggak usah. Maka di sini agama mengajarkan manajemen, disiplin, bagaimana menghadapi konflik. Maka disebut dengan manajemen konflik, bagaimana menghadapi masalah dalam problematika kehidupan. Dan yang ketiga, selanjutnya, wa masku jami'ir roksi wal bada'atu min muqaddami, dan disunnahkan mengusap semua bagian rambut kepala. Walaupun keharusan kewajibannya sedikit saja. Mau depan boleh, mau kiri, kanan, belakang boleh, tapi sunnah semuanya diusap. Bagaimana caranya? Nah, prakteknya begini Pak. Kalau yang maksimal, ini nggak bisa dulu kalau pakai peci perlu ditaruh. Ambil air, tangan sudah basah, jempol disimpan di telinga, telunjuk dirapatkan, jempol simpan di telinga, telunjuk dirapatkan, tarik dari depan ke belakang. Sesudah sampai belakang, dikembalikan ke depan. Itu tata cara yang paling sempurna. Depan, belakang,
semuanya dapat. Maka ini kesunahan ketika membasuh rambut yang dicontohkan oleh Rasul, walau kewajibannya hanya bagian sedikit saja. Dalam hal ini dahulu saya sampaikan bagaimana yang baik dan benar ketika mengusap rambut. Rambut mana yang kalau diusap wudunya sah, rambut mana yang kalau diusap wudunya enggak sah. Rambut yang kalau diusap wudunya sah adalah rambut yang tidak keluar dari batasan tumbuh rambutnya. Kalau rambutnya yang pendek aman. Tapi kalau yang diusap adalah bagian rambut yang melewati batas tumbuhnya, maka enggak sah. Contoh, umpama laki-laki gondrong, perempuan sedikit, perempuan berwudu, tapi ketika bagian mengusap rambut ujungnya doang yang diusap ujungnya doang. Kenapa? Bagian ini sudah melewati batasan dari tumbuh rambutnya. Bagaimana caranya? Rambutnya bentang ke depan. Kalau sudah melewati bagian tumbuh rambut ini, melewati, berarti ini adalah bagian yang jangan diusap ketika wudu. Kalau diusap yang melewati batasan ini enggak sah wudunya. Maka rambut yang boleh diusap dan sah adalah rambut yang masih ada dalam ruang lingkup zona tumbuh rambutnya. Kalau yang melewati batas sudah tidak boleh diusap ketika wudu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagi yang menggunakan cincin, goyang-goyang cincinnya kalau wudu, kalau bisa dicopot. Kenapa? Khawatir menghalangi sampainya air ke bagian anggota wudu. Selanjutnya, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah iqalatul ghurrah wa tahjil, meluaskan area-area wudu. Tangan memang sampai sikut, tapi sunahnya lebihin sampai ketek kagak ngapa-ngapa. Kaki sampai mata kaki, lewatin sampai lutut kagak ngapa-ngapa, sampai paha kagak ngapa-ngapa. Muka sampai atas dagu doang, kiri kanan daripada telinga boleh, sampai leher sampai tengkuk nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Nanti di hari kiamat tubuh dan badan manusia akan memancarkan cahaya asal bekas dari air wudu. Semakin luas area wudunya, maka nanti di akhirat badannya semakin bercahaya. Nanti di padang mahsyar ada badan manusia yang kayak lampu tembak, jemprot. Ada juga badan manusia umat ini yang kayak lampu neon. Ada yang kayak lampu 10 watt. Ada yang kayak 5 watt, ya 5 watt. Ada lagi yang lebih unik. Ada lagi badannya, cahayanya kayak lampu cengeng. Cabai-cabai udah pedih doang, ya ini mah bulunya bulu bocah kayak ada belang-belang, ya lampu cengeng gimana ketahuan. Maka Rasul adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Ketika dibangkitkan, Rasul mana? Aina ummati, mana umatku? Jibril berkata, ya Rasul, hari ini semua manusia dibangkitkan. Bagaimana engkau mengenal umatku? Kata Rasul, alaihim alamatun ghurratun muhajjalin. Umatku ada identitasnya, ada tandanya. Mana? Ghurrah muhajjalin, bekas-bekas wudunya akan memancarkan cahaya. Maka sunnah diperluas area-area wudu. Hadirin rahimakumullah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin-poin penting dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita. Agama mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan etika demi meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya sekedar memenuhi kuantitas, terlebih lagi adalah meningkatkan kualitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, memberikan kesempatan terbaik, sehat walafiat, berkah
mengajak ke